Buat saya hidup terlalu sia-sia buat dijalani apa adanya. Saya sejak kecil diajarkan untuk tidak berargumen sama orang tua, tapi saya lupa kenapa waktu itu kami itu berdebat keras sampai bapak saya itu mukul sapu patah. Therefore today we always cherish this moment gitu, bilang bahwa mungkin sapu itu patah karena ingin membuktikan bahwa sebetulnya hari ini anak perempuannya itu jadi orang yang nggak mudah patah. Actually I admire my bravery at that time. So I always believe in people. That's why we have to try to connect with the right people at the right moment. Because somehow if you put trust and faith within them, kepercayaan itu akan kembali pada kita, mungkin tidak pada saat yang sama. Saya sudah melalui berbagai banyak perjalanan up and down, sehingga kalau saya bisa sharingkan, saya bisa ceritakan bagaimana agar tidak jatuh terlalu dalam, atau bagaimana tidak menangis terlalu terisak-isak, abut gitu. Karena saya tidak ingin orang lain, kenapa sih kalau sama-sama jalannya ke tempat yang sama, kenapa orang lain harus ketemu jeglongannya, kenapa nggak dia belajar dari pengalaman kita. Menjadi disukai oleh semua orang itu bukan tugasnya leader. You have to find is a few people who could become the enabler of the program or the initiatives that you're going to make, and let them become the enabler for the other people. Jadi ukuran bahwa kita disukai atau tidak itu bukan menjadi ukuran kesuksesan seorang leader. Pada saat kita jadi leader, kita itu akan butuh sayap untuk bisa terbang benar. Kalau kita nggak bikin sayap yang lincah, yang ringan, yang agile, kita jadi kepala juga nggak akan bisa terbang. So therefore, saya sebenarnya percaya bahwa quality leader itu kan visioningnya. Jadi, I know what we are driving towards. Saya ngerti kita mau kemana. Saya akan bawa kita ke sana. Tapi saya perlu sayap untuk bergerak. Saya percaya bahwa dalam sebuah proses bisnis itu di masa depan kita menjadi enabler buat, ya paling tidak kita sebagai bangsa bangga ya. Jadi kenapa kita nggak jadi anak Indonesia belajar jadi orang yang bisa membuat itu pertama kali itu susah loh. Apalagi kalau kita mau bilang global environment workplace ya, itu kan diversity itu di-embrace. Kemudian gender equality. Jadi kalau kita mau jadi perempuan kemudian cengeng, kemudian mau minta kalau mau dibilang itu privilege, nah itu kayaknya malu gitu sebetulnya. Karena sebetulnya kita tuh jangan nunggu. Buat saya, bagaimana saya menyeimbangkan adalah bagaimana saya senantiasa berusaha membuat keluarga itu menjadi support system kita yang terdekat. Jadi, it's not about the quantity. I beg for your forgiveness, but I cannot divide 24 hours equally for every single people who claim to love me. Karena I have limitation on that. But if you were asking me on how good I express and literally give proof my love to them, mungkin saya bisa tunjukin berlipat-lipat kali lebih dari orang yang claiming that they can divide their their daily life equally. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh ibu saya yang membuat ayah saya mematahkan sapu dulu gitu di depan beberapa relasi saya, kolega saya, ketika bilang ibu dan bapak itu sudah menyadari kalau Mbak Pipit itu anaknya negara, karena apapun yang dia lakukan
dia itu memang mikirin banyak orang dan perusahaan dan juga apa yang akan dibuat di negara ini. Jadi although it sounds cliche, tapi Bapak Ibu memahami itu sehingga beliau tidak punya tuntutan yang mungkin kalau mau dibilang menjadi normal standar ya kalau kita di hidup bertumbuh di Indonesia. Sangat bersyukur hidup tinggal di zaman seperti ini. Zaman ketika perempuan itu punya kesempatan untuk punya pilihan. Which is literally saya bilang itu benar-benar memang orang punya pilihan. Despite of how they were being brought up during their childhood, tapi memang setiap orang punya pilihan untuk bertumbuh, gitu. Dan kalau saya bilang setiap orang memang punya RPM yang berbeda. Seorang wanita kadang takut untuk mengungkapkan cita-cita karena takut dibilang ambisius. Saya bisa bilang saya tidak ambisius karena memang saya lebih melihat pada aspek kemanfaatan. Jadi seorang Kartini pada zaman apapun, pada masa dimanapun dia tumbuh, dia tidak akan bisa bertumbuh ketika dia harus sibuk menjawab justifikasi dari lingkungan di sekitarnya, apalagi dari Kartini-Kartini lainnya. Willingness kita untuk learning for something more dan kemudian adaptability level kita yang tinggi itu mampu membuat kita itu seharusnya bisa memperbaiki proses dengan baik.